Baik, kita lanjutkan kuliah dasar teknik elektro kita. Ini adalah kuliah kita yang terakhir bersama dengan saya. Nanti selanjutnya kuliah dasar teknik elektro ini akan dilanjutkan oleh dosen-dosen berikutnya. Baik, pada kuliah terakhir bersama saya ini saya ingin menyampaikan tentang materi dasar teknik kendali. Sebagaimana kita ketahui di dalam disiplin ilmu teknik elektro ada beberapa subdisiplin, seperti diantaranya adalah teknik tenaga listrik, teknik telekomunikasi, teknik pengolahan sinyal, dan lain sebagainya. Dan salah satu di antara subdisiplin itu adalah teknik kendali, dan itu yang akan saya sampaikan di dalam kuliah kita saat ini. Apa itu sebenarnya teknik kendali, atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah control engineering. Control engineering atau control system engineering adalah disiplin di dalam ilmu teknik atau ilmu rekayasa yang menerapkan teori kontrol otomatik untuk merancang sistem. Dengan tujuan itu adalah bahwa sistem tersebut akan bekerja dengan perilaku yang diinginkan di dalam sebuah lingkungan kendali. Jadi pada prinsipnya teknik kendali itu adalah kita mengendalikan sebuah sistem agar sistem tersebut itu memiliki perilaku atau memiliki output sebagaimana yang kita inginkan. Ini yang membedakan teknik kendali dengan teknik-teknik yang lain. Misalnya, pada teknik telekomunikasi di bidang ilmu teknik elektro, maka sinyal listrik dipakai, atau lebih tepatnya itu adalah sinyal elektromagnetik dipakai untuk kemudian mengirimkan pesan atau informasi. Kalau dalam teknik tenaga listrik, sinyal listrik dipakai energinya untuk misalnya menggerakkan komponen-komponen atau piranti-piranti elektronika atau piranti-piranti listrik. Sementara pada teknik kendali, kita melihat sinyal listrik di dalam sebuah sistem, yang mana kalau kita punya sebuah sistem, kita berikan input atau masukkan sinyal listrik, lalu kemudian dari sistem tersebut keluar sinyal listrik di dalam bentuk yang sudah diolah, maka keluaran itu adalah menghasilkan keluaran yang diinginkan oleh kita, oleh manusia. Nah, oleh karena itu, ada beberapa karakteristik yang menjadi unik di dalam teknik kendali, yaitu diantaranya adalah di dalam teknik kendali itu nanti akan memiliki komponen elektronika yang disebut sebagai sensor atau detektor. Kenapa perlu sensor atau detektor? Karena ketika kita menginginkan output dari sebuah sistem itu sesuai dengan keinginan kita, maka kan perlu mengukur, benar nggak output itu sesuai dengan keinginan kita. Nah, ketika kita mengukur itulah kita membutuhkan sensor atau detektor. Kemudian, ciri yang lain itu adalah bahwa nanti ketika kita akan bekerja dengan disiplin ilmu teknik kendali, kita akan banyak bekerja dengan pemodelan matematika. Yang mana dari pemodelan matematika lalu kemudian kita menerapkan ilmu kendali atau teknik kendali yang kita pelajari secara matematika juga, kita terapkan agar kemudian sistem yang kita telah modelkan dalam bentuk model matematika tadi itu bisa kemudian bekerja sesuai dengan keinginan kita. Kenapa kita harus menggunakan model matematika? Karena seperti yang kita pelajari waktu kita belajar sinyal dan sistem, model matematika itu, atau matematika adalah merupakan bahasa yang menyatakan sistem dari semesta ini. Semua sistem di alam semesta ini kita bisa nyatakan dalam bahasa yang sama, yaitu bahasa matematika. Maka ketika kita bicara pengendalian terhadap sebuah sistem, ya kita akan menyatakan sistem itu dengan bahasa matematika, kita akan memodelkan sistem tersebut dengan model matematika, lalu kita akan mengendalikan model tersebut dengan ilmu yang berbasis pada matematika juga. Oleh karena itu, makanya nanti di dalam pelajaran teknik kendali kita akan bertemu banyak sekali hitung-hitungan matematika. Baik, sebelum kita lebih lanjut mempelajari tentang pendahuluan dari teknik kendali atau sistem kendali, kita kembali sebentar ke materi kita pada pekan sebelumnya, yaitu tentang sinyal dan sistem. Seperti yang kita pahami pada pekan yang lalu, apa itu sinyal? Sinyal itu adalah merupakan fungsi dari variabel independen, seperti waktu. Sehingga kita akan bisa menyatakan sinyal dalam bentuk F, T,
fungsi dari waktu, atau kita bisa menyatakan sebagai Gx, fungsi dari X, misalnya X adalah jarak, dan lain sebagainya. Sementara sistem, apa itu sistem? Sistem itu adalah sebuah fungsi matematika yang memetakan input sinyal atau sinyal input ke output. Contohnya pada gambar ini. Misalnya kita punya sinyal input adalah UT, lalu kemudian kita masukkan ke dalam sebuah sistem S, kita masukkan sebagai input terhadap sistem S, maka sistem S tersebut nanti akan menghasilkan output yang kita sebut sebagai ET. Nah, S ini adalah merupakan sistem. Karena apa? Menerima input, lalu menghasilkan output, atau memetakan input menjadi output. Nah, sistem kendali adalah merupakan sebuah sistem. Jadi, pada sistem kendali, sistem tersebut, ya, dia akan menerima sinyal input, lalu menghasilkan sinyal output. Dan sebagai catatan, sinyal output yang keluar dari sebuah sistem kendali itu adalah sinyal yang diharapkan sesuai dengan keinginan kita. Sebagaimana definisi yang tadi kita diskusikan pada bagian depan sebelumnya, bahwa teknik kendali itu adalah teknik yang menerapkan teori-teori kendali sistem untuk merancang sebuah sistem agar apa? Sistem tersebut menghasilkan output, luaran, atau perilaku yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, sebagaimana kita pelajari juga pada waktu kita belajar pendahuluan sinyal dan sistem, maka sistem itu bisa dihubungkan secara seri. Artinya, saya punya sistem A di sini, kemudian saya punya sistem B di sini. Sistem A mendapatkan input, menghasilkan output, output dari sistem A dimasukkan ke sistem B. Ini kita sebut sebagai hubungan atau hubungan sistem yang kita sebut hubungan cascade atau serial. Alternatif yang lain adalah kita bisa membuat atau memiliki dua buah sistem A dan sistem B. Sistem A dan sistem B itu mendapatkan input yang sama, tetapi kemudian outputnya, luaran dari kedua sistem tersebut, digabungkan atau dijumlahkan. Bisa juga dikurangkan menjadi output yang baru. Oke, gampangnya misalnya begini, pada contoh sistem yang paralel, misalnya kalau kita di acara musik, maka nanti ada punya elemen atau punya komponen yang kita sebut sebagai mixer. Apa itu mixer? Mixer itu adalah mencampurkan input dari sebuah sumber yang sama, tetapi dengan dua mikrofon yang berbeda, itu kemudian diolah dengan cara yang berbeda, lalu kemudian digabungkan hasilnya, jadilah output yang merupakan gabungan dari keluaran sistem A dan sistem B. Nah, itu contoh sistem paralel. Kemudian ada sistem ketiga, dan sistem yang ketiga ini adalah sistem yang nanti akan, atau relasi antar sistem yang akan banyak kita temukan di dalam teknik kendali, yaitu kita sebut sebagai relasi antar sistem yang kita sebut sebagai feedback. Apa itu yang dimaksud dengan feedback? Saya punya sistem A, jadi input, kemudian dimasukkan ke sistem A lalu menghasilkan output. Output dari sistem A itu kemudian di-feedback-kan itu diumpan balikan, diambil nilainya, kemudian diolah oleh sistem B, lalu kemudian hasil pengolahan itu dibandingkan. Dibandingkan bisa nanti dijumlahkan atau dikurangkan dengan input yang kita berikan. Nanti kita akan pelajari di belakang. Nah, ini kita sebut sebagai sistem feedback. Baik. Nah, sebelum lebih jauh tentang sistem kendali, kita cerita dulu tentang dasar dari pendahuluan ini. Pertama, kembali ke definisi awal tadi itu dalam bahasa Indonesia. Apa sih sebenarnya tujuan dari sebuah sistem kendali? Kalau kita merancang sebuah sistem elektronika, sistem listrik yang kita sebut sebagai sistem kendali, apa tujuannya? Kita menginginkan agar sistem tersebut, sistem listrik, sistem elektronika tersebut itu bisa menghasilkan keluaran yang diinginkan. Di mana bisa kita temukan sistem kendali? Kita awali dari yang mungkin banyak kita temukan di ruang kelas-kelas kita. Anda tentu saja pernah tahu sistem yang kita sebut atau alat atau piranti yang kita sebut sebagai AC, air conditioner. Nah, apa yang dilakukan oleh AC tersebut? Yang dilakukan oleh AC itu adalah mewujudkan keluaran yang kita inginkan. Kita menginginkan keluaran apa? Keluarannya adalah berupa suhu ruangan. Ketika kita men-set AC kita dengan suhu misalnya adalah 25 derajat Celcius, kita menginginkan AC itu bekerja, sistem listrik itu bekerja, atau sistem elektronik itu bekerja, agar menghasilkan output yang kita inginkan. Dalam hal ini, output yang kita inginkan itu adalah 25 derajat Celcius. Maka kemudian AC itu bekerja, sistem kelistrikan, atau sistem listrik AC, sistem elektronik AC tadi itu bekerja, sehingga
outputnya itu bisa mencapai 25 derajat Celcius seperti yang kita inginkan. Itu adalah contoh sistem kendali yang bisa kita temukan secara mudah. Di mobil Anda juga ada. Misalnya di mobil Anda itu ada automotive braking system atau ABS. Sistem ABS yang tujuannya adalah menghindari selip itu juga bekerja dengan teknik kendali atau dengan teori kendali dan lain sebagainya. Nanti Anda akan bisa temukan di tempat yang lain. Tapi yang perlu diingat-ingat adalah prinsip dari tujuan dari sebuah sistem kendali, yaitu mencapai output atau luaran yang diinginkan. Nah, sistem kendali ini sebenarnya sudah berjalan atau sudah ditemukan sejak zaman dahulu kala. Contoh ini, saya contohkan misalnya pada gambar ini. Pada tahun 30 sebelum Masehi, ditemukan sebuah piranti ya atau sistem yang bisa mengisikan mengisikan sebuah mangkuk ya secara otomatis. Jadi misalnya begini, saya punya tempat cuci tangan gitu ya, tempat cuci tangan. Saya kepengen tempat cuci tangan itu terisi secara terus-menerus. Misalnya kalau dia dipakai untuk cuci tangan, maka kemudian kan berkurang lalu habis, kita harus ngisi ulang lagi tempat cuci tangan tadi itu. Nah, pada masa 30 tahun sebelum Masehi kurang lebih itu ada orang yang menemukan bagaimana caranya agar tempat cuci tangan tadi itu selalu terisi gitu secara otomatis sehingga tidak perlu sering-sering mengisi ketika dia dipakai atau ketika dia berkurang. Nah, maka dia membuat teknik seperti ini. Dia punya sebuah reservoir atau sebuah tampungan yang lebih besar. Ini, tampungan lebih besar yang mana nanti airnya akan mengalir ke sini. Oke. Lalu tampungan tadi itu atau mangkok tadi ini kemudian terhubung, mangkok tempat cuci tangan tadi itu terhubung dengan sebuah sistem seperti ini. Nah, lalu sistem itu mendapatkan atau diberi pelampung seperti ini. Kalau air di sini berkurang, ini berkurang ke bawah, maka sebagaimana hukum pada cairan, maka di bagian ini juga air akan turun. Oke. Ketika dia turun, maka pelampung ini akan turun juga ke bawah. Ketika pelampung ini turun, maka tuas ini juga akan turun ke bawah. Lalu ketika turun ke bawah apa? Katup ini nanti akan membuka. Ini akan naik ke atas. Oke. Lalu ini akan membuka. Nah, ketika membuka, maka air yang tersimpan di dalam tampungan yang lebih besar ini akan mengalir masuk ke sini, lalu mengisi ke sini. Oke. Mengisi ke mangkok yang tadi dipakai untuk cuci tangan. Sampai kemudian, mangkok ini mencapai ketinggian tertentu. Ketika tingginya sudah cukup, maka si pelampung ini akan terdorong ke atas. Terdorong ke atas kan? Terdorong ke atas, apa yang akan terjadi? Dia nanti akan menutup bagian ini. Karena ini terdorong ke atas, maka tuas ini akan mendorong ini ke bawah, maka ini akan menutup. Katup akan tertutup. Nah, sehingga yang di dalam mangkok yang dipakai untuk cuci tangan ini, dia akan selalu terisi atau berada pada ketinggian yang sama, konsisten terus-menerus. Nah, ini adalah teknik kendali yang pertama. Yang pertama-tama ditemukan, kurang lebihnya. Jadi, apa tujuan yang diinginkan? Tujuan yang diinginkan adalah menjaga agar mangkok tingginya itu selalu seperti itu, secara otomatis. Tidak perlu kemudian kita manual mengisi mangkok yang sudah kosong. Nah, sistem kendali ini masih dipakai sampai sekarang. Anda bisa lihat di flush toilet. Di flush toilet itu mekanismenya mirip seperti itu. Jadi di sini nanti akan ada di bagian belakang ini nanti akan ada tampungan air gitu yang akan terisi secara otomatis. Ini ada airnya terisi secara otomatis. Kemudian ada pelampung nanti. Ketika tingginya sudah cukup tinggi maka pelampung ini akan naik ke atas. Lalu kemudian saluran masuknya akan ditutup kalau pelampungnya itu tinggi sehingga tidak terisi terus-menerus. Ketika kemudian ini kerannya dibuka, lalu kemudian air mengalir ke bawah, maka airnya akan turun seperti ini, pelampung nanti akan turun. Ketika pelampung akan turun, maka keran masuknya itu nanti akan terbuka, air akan masuk kembali mengisi secara otomatis. Jadi teknologi 30 tahun sebelum Masehi ini masih kita pakai sampai sekarang dalam bentuk flush toilet. Ini adalah contoh sistem kendali yang dulu-dulu itu
dibuat oleh orang. Dan ini belum listrik, masih mekanik serta hidrolik. Kemudian pada saat manusia mengembangkan teknologi mesin uap, Pak James Watt yang mengembangkan mesin uap membuat juga sistem kendali uap berbasis uap yang pertama. Tekniknya atau alatnya disebut sebagai flyball governor. Gimana nih tekniknya? Oke. Seperti kita ketahui begini. Mesin ini ya, mesin uap itu nanti akan berputar. Dia nanti akan berputar apabila apa? Didorong oleh uap panas yang masuk. Ketika ada uap, uap itu kan akan bergerak naik ke atas sih sebenarnya. Maka kemudian dia nanti akan mendorong turbin itu berputar di dalam mesin ini. Maka ini akan berputar. Lalu kemudian dengan engkol, itu putaran ini lalu diubah menjadi putaran roda. Maka roda akan berputar. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin membuat mesin ini berputar lebih cepat? Artinya nanti roda ini juga berputar lebih cepat. Apa yang kita lakukan? Uapnya harus kita naikkan. Itu mengapa kalau Anda lihat pada film-film zaman dulu, film kartun misalnya zaman dulu, kalau kita kepengen kereta uap itu bergerak lebih cepat, apa yang dilakukan? Batu baranya itu ditambah. Batu baranya ditambah, sehingga kemudian pemanasan itu makin tinggi, uapnya itu makin lebih deras mengalir, sehingga kemudian mesin ini berputar lebih cepat, rodanya berputar lebih cepat. Bagaimana kalau kita ingin memperlambat itu mesin uap? Maka caranya batu baranya dikurangi, uapnya menjadi lebih sedikit, maka mesin akan berputar lebih lambat. Sekarang persoalannya, saya menginginkan agar kecepatan mesin uap itu, misalnya kalau mesin uap kita pakai pada sebuah kereta, kita kepengen kereta itu berjalan dengan kecepatan tetap. Apa yang harus kita lakukan? Nah, Pak James Watt itu kemudian menemukan cara. Caranya itu adalah dengan cara membuat piranti alat yang disebut sebagai flyball governor. Apa itu flyball governor? Jadi dia menambahkan alat begini. Dari roda yang berputar ditambahkan semacam rantai, kayak gitu kan, rantai. Lalu rantai ini dihubungkan dengan piranti yang kita sebut sebagai flyball governor. Sebenarnya adalah sebuah bola besi, gitu kan, bola besi yang ketika dia terhubung dengan tali. Sebagaimana kita mungkin pernah belajar hukum sentripetal begitu. Kalau kita punya bola, pegang pakai tali terus diputar-putar. Ketika kecepatan lambat, dia turun di bawah. Ketika kecepatan makin tinggi, dia akan makin naik ke atas. Ini juga sama. Ketika putaran roda ini lambat, maka si flyball governor ini akan turun ke bawah. Tapi ketika kecepatan makin tinggi, si flyball governor ini akan naik ke atas. Naik turunnya si flyball governor itu dipakai untuk membuka katup yang terhubung ke pipa uap. Jadi ketika kecepatan rendah, maka si katup ini bukaannya akan diperlebar. Oke. Ketika kecepatannya itu tinggi, katup ini akan lebih menutup. Dengan cara itulah kemudian kecepatan dari mesin ini dan roda ini menjadi relatif konsisten. Ini adalah diagram dari flyball governor. Nah, kalau ini adalah foto dari flyball governor, sistem pengendalian tadi. Ini bolanya ini, flyballnya. Nah, jadi teknik kendali itu kemudian berkembang. Pada masa mesin uap dipakai untuk melakukan pengendalian terhadap mesin uap. Apa yang diinginkan? Kecepatan putaran mesinnya itu adalah selalu konstan. Nah, seiring dengan kemudian kita mengembangkan atau manusia mengembangkan sistem kelistrikan, maka teknik kendali seperti itulah yang kemudian menginspirasi. Kalau kemudian teknik kendali pada masa-masa lalu bisa dipakai berbasis dengan menggunakan air atau hidrolik, bisa dipakai dengan berbasis uap atau mekanik, maka kemudian seharusnya teknik kendali yang seperti itu juga bisa dipakai dong untuk mengendalikan sinyal listrik. Nah, sebelum bahkan listrik itu berkembang dalam aplikasi sehari-hari, karena sudah ada teknologi mesin uap sebelumnya, ilmu tentang teknik kendali itu sudah berkembang sejak beberapa waktu sebelum listrik itu dipakai. Contohnya ini secara historis, secara sejarah itu mulai tahun 1840, 1868 dan seterusnya, orang itu sudah secara matematika itu merumuskan bagaimana
sistem kendali itu secara matematika, meskipun secara elektronika itu belum muncul karena elektronika saat itu belum tumbuh, ilmunya belum tumbuh. Tetapi secara matematikanya sudah ditemukan terlebih dahulu. Aplikasinya di mana? Aplikasinya pada mesin-mesin uap khususnya. Nah, terus kemudian nanti berkembang teori yang dikembangkan oleh Nyquist, oleh Bode, oleh Evans, dan sebagainya. Ini yang nanti akan kita pelajari di dalam mata kuliah sistem atau teknik kendali. Oke. Nah, lalu kemudian berkembang lebih lanjut lagi, yang kita sebut sebagai kendali modern, terutama adalah ketika komputasi untuk menghitung pengendalian sistem itu sudah didukung oleh komputer-komputer yang bagus, maka muncul berbagai teknik-teknik kendali yang lain lebih lanjut. Anda tidak perlu terlalu banyak di sini, hanya sekedar pengetahuan saja. Nah, itu adalah teknik kendali secara historis yang sebagian dari ilmunya nanti akan kita pelajari di dalam kuliah. Jadi seperti tadi, teori sistem kendali yang berkembang pada tahun 1930-an, 1940-an akan menjadi bahan yang kita pelajari di mata kuliah teknik kendali. Sementara ilmu yang berkembang pada sistem kendali pada masa-masa berikutnya 1950 ke sini, ini yang akan dipelajari di mata kuliah sistem kendali modern. Nah, sekarang kemudian sistem kendali itu dipakai untuk banyak keperluan kita. Kembali ke tujuan dasar dari sistem kendali, mencapai output luaran sesuai dengan keinginan kita. Kita punya pesawat, oke? Pesawat ruang angkasa yang nanti akan kita gerakkan untuk memenuhi lintasan tertentu. Ini adalah keinginan kita. Nah, agar mencapai itu, maka kemudian kita buat pengendalian, itulah pekerjaan dari sistem kendali. Kita punya tangki pemrosesan seperti ini. Ini mencampur bahan-bahan, masuk, kemudian nanti keluar menjadi bahan yang lain, gitu. Nah, ketika kita mencampur bahan, di dalamnya bahan itu mungkin diaduk, bahannya itu mungkin dipanaskan, bahan itu mungkin diproses dalam cara berbagai cara yang lain. Tujuannya apa? Dia menghasilkan output luaran berupa bahan yang kita inginkan. Maka dalam hal ini kita butuh pengendalian terhadap sistem. Nah, ini adalah aplikasi sistem kendali di berbagai bidang di masa modern sekarang. Nah, entah apapun aplikasinya, secara prinsip sistem kendali itu bisa kita bagi terdiri dari 7 komponen dasar. Nanti kita akan pelajari satu persatu. Komponen yang pertama kita sebut sebagai plan. Komponen yang kedua kita sebut sebagai control variable. Komponen yang ketiga adalah kita sebut sebagai expected value, nilai yang kita inginkan. Komponen yang keempat kita sebut sebagai controller atau pengendali. Komponen yang kelima kita sebut sebagai aktuator atau penggerak. Komponen berikutnya yang keenam itu adalah sensor atau detektor. Kemudian yang terakhir adalah komponen yang kita sebut sebagai disturbance atau pengganggu. Apa itu? Kita lihat definisinya satu persatu. Oke. Yang pertama, plan. Apa yang dimaksud dengan plan? Dalam istilah teknik kendali atau sistem kendali, plan itu adalah objek fisik yang dikendalikan. Contoh misalnya, kita gunakan contoh di dalam sistem AC. Oke. Kalau kita memasang AC, apa yang kita kendalikan? Yang kita kendalikan bukan AC-nya, yang kita kendalikan itu adalah ruangan kita. Kita menginginkan ruangan kamar kita, ya, atau ruangan kelas kita itu memiliki suhu yang kita inginkan. Oke, maka berarti apa yang dikendalikannya? Kita kendalikan itu adalah suhu di dalam ruangan. Oke, atau berarti objeknya adalah ruangan kita. Itu yang kita kendalikan. Maka plan-nya apa? Plan-nya adalah ruangan kita. Lalu kontrol variabel adalah variabel yang kita kendalikan. Oke, variabel yang kita kendalikan itu apa? Suhu. Yang kita kendalikan itu adalah suhu. Kita mengendalikan suhu ruangan. Expected value. Expected value itu maksudnya apa? Tadi kita mengingat misalnya ruangan kita memiliki suhu 25 derajat Celcius. Expected value itu adalah atau desired value, nilai yang kita inginkan. Tadi kan tujuan dari sistem kendali itu adalah mencapai keinginan kita. Maka ditanyakan, apa keinginan kita? Nah, keinginan kita itulah yang kita sebut sebagai expected value atau desired value. Pada sistem tadi itu yang kita kendalikan ruangan kamar kita,
yang dikendalikan itu adalah suhu, oke, kontrol variabelnya adalah suhu, nilai yang kita inginkan itu adalah berupa 25 derajat Celcius. Oke. Next. Berikutnya adalah controller, komponen yang menghitung sinyal kendali. Di dalam AC kita, maka AC itu berfungsi untuk apa? Mengendalikan ruangan kita. Apa yang dilakukan oleh AC? Dia akan menghembuskan menghembuskan udara yang suhunya lebih dingin. Tujuannya agar udara di dalam ruangan menjadi turun, menjadi lebih dingin sesuai yang kita inginkan. Nah, ketika AC itu bekerja, dia hanya menerima input, oke, ruangan di set 25 derajat Celcius, maka AC itu yang nanti akan melakukan kalkulasi. Oke, si pengguna menginginkan ruangan 25 derajat Celcius. Sekarang suhu ruangan berapa nih? Diukurlah sama AC suhu ruangan. Oh, suhu ruangan kita sekarang itu adalah 30 derajat Celcius. Oke, berarti dengan demikian AC perlu bekerja nggak? Oh iya, saya harus bekerja. Menghembuskan udara dingin. Oke, berapa lama saya bekerja? Berapa cepat fan atau kipas harus bekerja? Nah, itu semua yang mengatur itu adalah controller. Apa itu kontrol di dalam AC? Ada sebuah chip chip atau pengendali di dalam AC kita itu yang berfungsi untuk melakukan hal tersebut. Itu kita sebut sebagai controller atau pengendali. Berikutnya adalah aktuator. Apa itu aktuator? Aktuator adalah piranti yang bekerja menerima perintah dari sistem kendali, menerima perintah dari kendali, komponen kendali tadi itu, lalu kemudian dia ubah menjadi sebuah luaran. Nah, itu. Kembali ke tadi itu. Yang kita kendalikan itu adalah ruangan kita. Variabel yang kita kendalikan itu adalah suhu. Oke. Kita punya chip IC yang menghitung, karena suhu di luar itu atau suhu aslinya adalah 30 derajat Celcius, sementara yang diinginkan ada 25 derajat Celcius, maka saya akan memerintahkan agar AC itu bekerja. Ketika AC bekerja, apa yang bekerja sebenarnya? Yang bekerja adalah aktuator. Aktuatornya apa? Aktuatornya itu adalah berupa fan, kipas, berupa kompresor yang mengkompres udara, ya, udara atau cairan begitu di dalam di dalam sistem AC, dikompres sehingga kemudian suhunya menjadi dingin, lalu kemudian yang suhu gas di dalam atau cairan di dalam pipa AC tadi itu yang dingin tadi itu kemudian didorong pakai fan, dihembuskan sehingga keluar dalam bentuk udara yang bersuhu dingin. Nah, fan, kompresor tadi itu adalah aktuator. Piranti-piranti yang bekerja menghasilkan output berupa suhu ruangan yang lebih dingin. Kita sebut itu sebagai aktuator. Berikutnya, tadi kita sempat jelaskan. Controller itu adalah menerima perintah. Tolong suhu ruangan itu di set 25 derajat Celcius. Lalu controller akan melihat dulu, membaca dulu, suhu ruangan pada saat ini berapa? 30. Nah, ketika membaca suhu ruangan ini sekarang berapa, maka dia butuh sebuah komponen yang disebut sebagai sensor. Dia mengukur besaran fisik, dalam hal ini dalam ruangan itu adalah suhu, diukur. Oke. Lalu suhunya itu berapa? Yang itu kemudian dikirimkan kepada controller, pengendali. Lalu pengendali itu membandingkan antara permintaan 25 derajat Celcius dengan apa yang terjadi atau yang terukur pada saat itu, yaitu 30 derajat Celcius. Siapa yang mengukur? Yang mengukur itu adalah sensor. Oke. Komponen terakhir kita sebut adalah disturbance. Atau dalam bahasa Indonesia yang secara mudah adalah kita sebut sebagai faktor gangguan. Kenapa ini dimasukkan? Ya karena pada sistem-sistem kendali itu nanti kita akan bertemu dengan fenomena banyak yang kita sebut sebagai disturbance. Pada sistem AC yang dari tadi kita contohkan itu, disturbance-nya itu apa? Contohnya begini. Anda sudah men-set expected value-nya itu adalah 25 derajat Celcius. Desired value-nya adalah 25 derajat Celcius. Lalu AC mengukur menggunakan sensor. Sekarang suhunya 30 derajat Celcius. Lalu kemudian aktuatornya diperintahkan untuk bekerja, mengkompresi, menghembuskan udara dingin, sampai udara itu sudah akhirnya suhu udara di dalam ruangan itu turun menjadi dari semula 30 menjadi 26. AC masih bekerja. Lalu tiba-tiba ada orang masuk rombongan atau pintu dibuka. Maka ada udara luar yang panas dari luar masuk ke dalam ruangan. Dari semula suhunya itu sudah turun menjadi 26, menjadi naik lagi. Karena apa? Pintu dibuka. Oke. Ada orang yang masuk ke dalam ruangan.
yang membawa suhu yang tinggi. Nah, hal tersebut kita sebut sebagai disturban, gangguan. Karena apa? Sistem sedang bekerja diganggu dengan apa? Pintu yang dibuka, orang masuk, sehingga sistem itu harus melakukan perubahan atau melakukan pekerjaan dari semula seharusnya segera selesai menjadi bekerja lebih lama lagi. Nah, itu adalah faktor-faktor yang tidak terduga yang mengganggu hubungan variabel di dalam sistem. Baik, itu adalah 7 komponen di dalam sebuah sistem kendali. Dalam sistem realnya, ini contoh gambar-gambarnya. Jadi misalnya kita mengendalikan tungku pengolahan di dalam sebuah pabrik, ini adalah kita sebut sebagai plant. Oke. Controller, jadi kalau di AC menggunakan sebuah chip IC tertentu, di dalam dunia nyata nanti ada komponen yang kita sebut sebagai PLC, itu adalah controller juga, ada IC khusus, ini juga merupakan controller, atau kita menggunakan microcontroller, misalnya Anda pernah dengar istilahnya adalah Arduino, atau bisa juga kita menggunakan Raspberry Pi dan lain sebagainya. Ini adalah contoh controller di dunia nyata. Aktuator, tadi kita mencontohkan kompresor, oke, atau mencontohkan kipas, fan. Nah, tujuan dari aktuator adalah mengubah besaran listrik menjadi besaran-besaran fisika yang kita inginkan. Kalau kepengen mengatur suhu, maka mengubah dari listrik menjadi suhu. Itu yang dilakukan oleh kompresor. Itu adalah contoh aktuator. Contoh yang lain ini, motor listrik ini berfungsi mengubah listrik menjadi gerakan. Ini ada solenoid, valve, katup. Fungsinya itu apa? Untuk membuka dan menutup, jadi mengatur cairan atau udara untuk mengalir atau berhenti dengan katup listrik ini. Nah, itu berarti mengubah sinyal listrik menjadi gerakan, yaitu pergerakan sebuah katup untuk membuka atau menutup. Itu contoh aktuator di dunia nyata. Sensor, mungkin Anda sudah sering ketemu dengan ini. Ada sensor cahaya, ini adalah contoh sensor IR, cahaya. Maka ketika ada sinyal inframerah, maka akan ditangkap dan lalu mengindikasikan ada sinyal inframerah atau tidak. Atau potensiometer, misalnya ini adalah potensiometer. Itu adalah sensor yang mengukur perubahan posisi, begitu, perubahan posisi dari ini gerakan, begitu ya, berupa berapa sudut pergerakannya diubah menjadi resistan, besaran listrik tersebut sebagai resistansi. Nah, sementara sampai di sini terlebih dahulu bagian pertama dari kuliah kita yang keempat, yaitu pendahuluan sistem. Terima kasih.